Bapak itu OSIS itu sebenarnya penting nggak sih Pak? Ya penting. OSIS itu singkatannya kan organisasi siswa intra sekolah. Ya meskipun kita madrasah sama aja dengan sekolah. Ada satu kata-kata, moga-moga gak lali ya. Kalau aku diganti dengan kita, maka rasa sakit itu bisa menjadi sehat. Kalau aku Diganti dengan kita, maka rasa sakit itu bisa menjadi sehat. berarti Bapak ini bisa jadi pembina ini dulu pernah jadi OSIS? Dulu SMA saya daftar OSIS. Saya semangat pengen ikut organisasi daftar OSIS, tapi saya nggak diterima. Kenapa nggak terima Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansaku, ketemu lagi di podcast Suka-Suka. Perkenalkan, nama saya Modi Nadir dan Saya Hoirulisa. Jadi pada kesempatan podcast kita kali ini kita akan kedatangan bintang tamu yang spesial. Beliau ini adalah guru ekonomi dan juga sekaligus pembina. Pembina apa Modi? pembina OSIS dan MPK. Wah, itu sepertinya sangat padat sekali ya kegiatannya. Ya, Dan beliau ini bisa kayak gimana ya, dalam satu hari itu mungkin sangat padat gitu. iya sih. Jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung panggilkan saja bintang tamu kita pada kali ini, yaitu Bapak Muhammad Syafruddin. Yeay. Ya, selamat datang Pak Udin di Ya, podcast terima kita. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kita. Ya, terima kasih. Pak Udin, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik dan sehat. Kalian gimana Alhamdulillah kabarnya? sehat semua sih. Saya selalu sehat. Sehat ya. Mau sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya. Di akhir-akhir ini kesibukan Bapak itu ada apa aja ya Pak? Kayaknya sibuk banget gitu. Ya, kalau kesibukan harian ya seperti biasanya ngajar, karena memang tugas utama guru yang ngajar. Iya. Tapi ada sedikit kesibukan lain karena memang akhir-akhir ini anak OSIS dan MPK kan sedang mempersiapkan pemilos. Oh iya, pemilos. Ya, pemilos itu pemilihan calon ketua OSIS. OSIS, iya. Jadi ya agak cukup sibuk dibanding hari-hari biasa. Kayak kemarin ada itu di sana itu ada apa Mudi? Yang calon-calon itu ada kandidat-kandidat iya. ya. Ya betul, kemarin ada kampanye terbuka visi misi Kayak dan debat-debat. debat kandidat. Oh, debat Jadi kandidat. Iya. sebelum pemilihan melalui acara kemarin yang kalian hadiri, nanti anak-anak di Man 1 Kulon Progo bisa mengetahui kira-kira siapa sih calon pemimpin yang layak untuk meneruskan OSIS tahun 2024-2025. Untuk yang kali ini kemarin ada 4 kandidat kayaknya ya Pak. Ya betul, 4. Kalau mau jadi gitu berarti itu seleksi atau gimana itu dulunya itu? Kemarin untuk sistem yang sudah dibuat anak OSIS yang kelas 12 itu untuk tahun ini, untuk calon ketua dan wakilnya itu memang dibuka untuk umum. Jadi siapa yang mendaftar untuk ketua itu dipersilakan dari kelas 11 semua. Dan untuk wakilnya dipersilakan untuk kelas 10 yang ingin mendaftar. Tapi tetap ada syarat dan ketentuannya. Siapa yang boleh mendaftar, siapa yang boleh untuk maju mencalonkan diri. Gitu. Berarti tetap harus seleksi gitu ya? Kemarin yang saya tunggu-tunggu itu kalian kok nggak daftar loh. Waduh, udah kelas 12 nih Pak. Oh iya betul. Bentar lagi lulus. Oke, kasih kesempatan ke adik ya tadi. Iya, ntar kalau lulus kan kita siapa yang mimpin? Ya nanti tak bilang ke Pak Kepala nggak usah diluluskan gitu. Ya, jangan begitu. Ya bercanda. Ntar 3 tahunnya sia-sia gak di sini. Terus menurut Bapak itu OSIS itu sebenarnya penting nggak sih Pak? Ya penting. OSIS itu singkatannya kan organisasi siswa intra sekolah. Ya meskipun kita madrasah sama aja dengan sekolah. Itu kan satu-satunya organisasi intra di sekolah. Kalau sekarang ada MPK. Cuman kalau MPK itu kan statusnya kalau di pemerintahan legislatif. Kalau OSIS itu kan eksekutif pelaksananya. Berarti beda ya OSIS sama MPK itu? Beda. Kalau MPK itu lebih ke aspirasi siswa. Jadi dia yang menyampaikan aspirasi teman-teman sekelasnya yang nanti disampaikan ke OSIS, yang mana nanti akan dilaksanakan sebuah program kerja dari aspirasi teman-teman. Kira-kira Man 1 ini butuh kegiatan apa yang cocok untuk siswa gitu. Nah, jadi nanti kalau misal meskipun kalian sudah kelas 12,
kok pengen ada kegiatan apa di Man 1, nah nanti melalui teman-teman di MPK bisa disampaikan. Berarti hampir sama tapi beda. Ya kurang lebih seperti itu. Statusnya beda, legislatif dan eksekutif. Kalau legislatif itu apa ya? Kalau di PPKN nanti kita belajar ke guru-guru PKN kita. Oh iya. Nah, tanya apa? Ya. Pak Sudrajat. Iya. Ya boleh, atau Pak Asrofi. Terus kan ke OSIS ini Pak, mungkin banyak ya ada siswa yang tadi seperti Bapak bilang OSIS itu penting. Cuman ada yang bilang kayak OSIS itu gini kayak nggak suka gitu. Sebenarnya gimana itu Bapak menyikapi stigma negatif siswa terhadap OSIS gitu? Oke, yang pertama kalau menyikapi stigma negatif ya biasa-biasa aja. Cuman yang namanya siswa itu kan karakternya berbeda toh. Iya benar. Kadang kalau ada siswa itu yang seneng belajar, ada yang senengnya main, ada yang seneng belajar sambil main, itu kan ada. Iya. Nah kalau kita di OSIS itu kan memang disibukkan dengan kegiatan, disibukkan dengan program, disibukkan dengan belajar berorganisasi. Nah kalau ada siswa yang nggak sukanya itu karena nggak mau sibuk atau nggak mau repot, ya kita kasih pengertian bahwa OSIS memang seperti ini, memang dituntut untuk bisa belajar berorganisasi, dituntut bisa memanajemen waktu, kapan harus di kelas, kapan kita harus berorganisasi. Tapi kalau nggak sukanya teman-teman itu karena kesalahan anak-anak OSIS sendiri, ya nanti kita evaluasi diri, kita berbenah kira-kira yang kurang dari kita apa. Berarti kayak apa sih kalau ada yang razia gitu loh Pak, kan ada kalau cowok kadang dirazia rambutnya gitu. Iya. Terus kalau cewek kadang ada yang make up gitu. Jadi kan kayak nggak sukanya suka, karena iya. anak OSIS ikut campur, ikut razia gitu. Iya. Dulu saya pas sekolah sama, saya termasuk orang yang nggak suka dirazia. Tapi Sering razia. ya mau nggak mau kan yang namanya aturan kan harus ditaati toh. Kalau Iya, di Man benar. 1 juga ada tata tertib, ada aturan. Ya salah satunya ya kalau yang cowok rambutnya harus rapi, Iya. ya minimal nggak gondrong, terus nggak aneh-aneh. Nah itu sebenarnya kan memang aturan sekolah. Nah, kalau anak OSIS dimintai tolong untuk membantu, itu ya karena dia perwakilan dari siswa, otomatis harus dijalankan. Nah, siswa yang mungkin merasa nggak suka itu kan karena kenapa sih sesama teman kok ikut-ikut Iya, ngatur tata tertib. Nah karena itu memang tugasnya OSIS gitu. Jadi kita sebagai teman atau kalian memang kalau merasa bahwa kemajuan itu harus dilalui dengan proses yang berat, ya maka harus mentaati tata tertib tadi gitu. Ya seperti itu ya kita memang harus memberikan pengertian kepada siswa yang lain. Oh ini memang peraturan, makanya OSIS dimintai tolong untuk membantu gitu. Toh nggak berat toh. Iya. Kamu pernah dirazia nggak? Enggak. Nggak pernah toh, Oh, berarti yang bener. siswa rajin. Yang benar. Iya bener dong. Pernah dulu kelas 10 tuh. Lupa deh. Terus motivasi apa sih yang bisa ditularkan kepada anggota OSIS untuk tetap berpotensi atau berkegiatan gitu? Motivasi dari Oh saya. iya. Setahu saya yang namanya organisasi itu kan ini sebenarnya bukan dari saya dapatnya itu dari salah satu guru yang termasuk guru idola saya, namanya Pak Angga Dwi kalau kenal. Oh iya, Oh, kenal Guru kebetulan yang bisa dalang di Man 1, Wah, iya. satunya guru yang bisa dalang. Iya, Itu satu-satunya itu. waktu ngisi materi di LDK OSIS itu pernah menyampaikan organisasi itu bagikan organ tubuh kita. Organ tubuh kan ada kepala, Iya, ada tangan, kepala, ada tangan, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, Kepala, ya itu pundak, lengkap. lutut, kaki, ya. Nah itu kalau satu organ itu tersakiti, itu kan organ yang lain merasa sakit. Contoh tangan kita kena pisau, beler pisau, sakit. Yang merasakan sakit apakah tangan? Iya, kadang semuanya. Tangan sakit, tapi yang lain juga merasakan enggak? Iya. Kadang kalau sakitnya berat, matanya juga merasakan sakit, netes ke eluh. Berarti 500 cendol dawet. beda konsep. Nah, makanya saya selalu memotivasi anak OSIS. Kalau kita di OSIS itu sebuah organisasi, maka kalau melihat teman kita itu sedang bersusah payah, maka kita harus Bantuin ya, membantu karena nggak Iya. tega toh. Iya, dibantu. Pak. Iya sih. Ada satu kata-kata, muga-muga gak lali ya. Kalau aku diganti dengan kita, maka rasa sakit itu bisa menjadi sehat. Kalau aku Diganti dengan kita,
maka rasa sakit itu bisa menjadi sehat. Makanya organisasi itu penting. Bayangkan organisasi itu yang jalan cuma satu orang. Iya. Yang jalan misal ketuanya tok. Capek nggak? Iya, Capek. Misal angkat junjung kursi sendirian, desain sendiri, video sendiri, capek nggak? Capek. Sakit nggak? Sakit hati nggak dibantuin. Tapi kalau aku itu diganti dengan kita Bareng-bareng. maksudnya bareng-bareng, Iya. maka kita menjadi sakitnya hilang menjadi sehat. Iya. Pekerjaannya kan jadi ringan Ya, gitu. betul. Gimana mau jadi daftar akses nggak? Enggak dulu. Kita kan udah mau lulus tadi. Oke. Berarti Bapak ini bisa jadi pembina ini dulu pernah jadi OSIS. Dulu SMA saya daftar OSIS. Saya semangat pengen ikut organisasi daftar OSIS, tapi saya nggak diterima. Kenapa nggak terima, Pak? Ya nggak tahu, itu kan hak prerogatif dari kakak-kakak OSIS yang sudah kelas 11 toh. Ya mungkin waktu itu saya dianggap belum memenuhi syarat untuk masuk OSIS. Tapi keren jadi ya, Iya, dulunya keren nggak banget. ikut OSIS, sekarang malah jadi pembinanya OSIS. Terus Iya. MPK lagi gitu. Ya itu mungkin karena terpaksa aja sih. Enggak, maksud saya karena ini memang tugas dari madrasah, tugas dari sekolah, saya jalankan semampu saya. Kalau memang ini kurang, saya minta dikoreksi sama guru-guru senior. Kalau memang ini belum saatnya saya melanjutkan untuk membina OSIS, ya saya siap untuk digantikan. Tapi kalau memang saya dipercaya untuk terus menjadi pembina OSIS, ya, insya Allah saya kerjakan amanah ini semampu saya. Tapi sekarang udah jadi berarti Bapak mampu gitu lah. Ini bukan berarti kalau saya nggak ikut OSIS dulu nggak pernah organisasi loh. Terus Bapak dulu pernah? Ya, Banyak. saya dulu mondok ikut IPNU. Iya. Oh, apa itu? Tahu Iya. nggak tahu? Nggak tahu, nggak tahu dia. Jadi di pesantren saya itu ada pimpinan komisariat pondok pesantren IPNU-nya. Jadi kalau di desa kan ada ranting IPNU, IPPNU. Iya. Kalau di sekolah itu ada pimpinan komisariat. Jadi organisasi IPNU tingkat sekolah atau pondok pesantren. Itu mirip kayak OSIS juga berarti. Ya hampir sama, cuman bedanya kalau sekolah saya kan memang berbasisnya Nahdlatul Ulama, maka ada organisasi pelajarannya namanya IPNU. Kalau di sekolah Muhammadiyah kan ada namanya IPM, Ikatan Pelajar Ikatan Muhammadiyah, Pelajar, iya. dan yang lain. Nah, saya di pondoknya itu IPNU. Kalau yang cowok mungkin Balik, yang cowok IPNU, iya yang kalau cowok yang itu cewek IPNU, yang cewek itu baru IPNU. Kalau di kuliah, alhamdulillah sejak semester 1 sudah ikut Ormawa, Apa itu? organisasi mahasiswa. Berarti di kuliah juga ada. Ada Ormawa namanya. Kalau dulu saya namanya yang tingkat jurusan itu HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Iya. Kalau tingkat fakultas ada namanya BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. Dulu waktu itu kuliah di mana sih? Kalau boleh tahu. Kira-kira gimana? Nggak tahu. Ya nggak tahu. Saya kuliahnya di Surabaya, Jauh. ya, UNESA namanya, Universitas Negeri Surabaya. Kirain bener tuh. Nah, ya UNER di Surabaya, tapi saya nggak di situ. Kirain di situ gitu. Ya lumayan panjang sih saya berorganisasi. Dari pertama tadi di IPNU, komisariat, terus setelah lulus saya kuliah, lanjut di HMJ, di BEM, terus di S. S itu komunitas keagamaan. Jadi dulu angkatan saya itu pernah usul supaya di fakultas itu ada semacam komunitas kegiatan keagamaan. Ya meskipun di BEM sudah ada bidang keagamaan, tapi kita lebih ke kajian Islami. Berarti Bapak kan dari kuliahnya di UNESA. UNESA. Tadi mana? Surabaya. Surabaya ya. Dari Surabaya ke Jogja itu jauh banget gitu loh Pak. Enggak kok, cuma 6 jam. Iya, cuma itu pakai pesawat kan. Enggak pernah naik pesawat saya. Kalau naik kereta paling 7 jam, kalau sepeda motor kalau cepat 6 jam. Kok bisa sampai Jogja sini terus sampai Mangsaku sini Pak? Nih asli saya itu Jepara malah. Saya itu orang Jepara. Jauh banget ya, Pak? Kuliahnya di Surabaya, kerjanya di Kulon Progo. Jauh-jauh banget. Ya, pokoknya melalang buana. Iya. Besok abis dari sini kemana lagi tuh Pak? Ya nek pengennya balik Jepara. Nah nanti tunggu Pak Kamat nih, izini saya mutasi ya semoga bisa balik Jepara. Nek enggak ya, ya kita terima. Yang penting tetap bisa kerja, mengabdi untuk Kementerian Agama, mengabdi untuk negara. Iya. Nanti keluarga di sini Bu? Keluarga, Iya. untuk istri dan anak ya. Enggak di sini loh, di rumah Iya kontrakan. maksudnya. Di
Di sini nggak ada. Di Kulon Progo tuh. Iya, di Kulon Progo. Jadi ya nggak kepisah gitu. Ya, Kirain dulu sempat awal-awal nikah. di Jepara. Ya, pas istri saya awal nikah kan masih ngajar. Ngajar di mana, Pak? Dulu di SD UT. SD. UT. Itu mana? Sekolah dasar UT itu apa ya? Lali atau UT itu unggulan terpadu kayaknya. Bumi Kartini, SD UT Bumi Kartini. Masih di sekitar sini berarti. Jadi Jepara. Oh, di Jepara. Kirain di sini. Sampai awal nikah, istri saya masih ngajar, terus saya kan di sini toh. Iya. Nah itu ya dijalani masing-masing. Istri saya masih ngajar, saya tetap di sini. Terus setelah pergantian semester kayaknya, terus baru ikut saya ke sini. Berarti Resign. lumayan lama itu. Sekitar berapa bulan? 2 atau 3 bulan. Berarti Hah? LDR. Iya, LDR. cara casai LDR, LDR. long distance apa? Nggak tahu. Relationship, tahu kok. Nggak tahu. Nek orang nikah namanya LDM, long distance Marriage. marriage. Ya itu. Pernah dengar tapi nggak tahu sih. Iya. Ya ora usah LDR kan nanti pacar toh. Enggak, kita enggak. Anak baik-baik kita. Alhamdulillah. Oke, sip. Alhamdulillah. Untuk apa kembali ke topik yang awal Oke. tadi, kembali ke apa osis tadi. Ya. Harapan Bapak itu untuk osis secara umum itu gimana sih untuk mendukung segala kegiatan? Nek harapan saya dari dulu itu nggak pernah berubah. Saya selalu ketika kumpul entah itu evaluasi atau rapat, pokoknya pesan saya jangan pernah merasa lelah atau pengen berhenti berorganisasi. Saya selalu memotivasi itu. Jadi anak osis ketika sudah capek kegiatan, yang paling saya ingat pokoknya jangan pernah berhenti berorganisasi meskipun itu lelah. Kalau mau istirahat sekarang, terus nanti besok bangun tidur segar berorganisasi lagi, mesti gitu. Karena menurut saya organisasi itu memang penting, mendewasakan. Jadi orang yang benar. berorganisasi dengan orang yang belum pernah ikut organisasi itu berbeda. Kalau orang yang pernah organisasi, kalau dia tahan, kalau dia mau berproses, insya Allah lebih cepat dewasa secara pemikiran. Karena kan kenal banyak Bisa teman-teman berbaur dari gitu. berbagai Iya. karakter toh. Iya, bareng-bareng. Betul. Cuman kalau ada yang misalnya capek mau keluar gitu, kira-kira gimana? Iya, Nek, saya sebagai pembina ya tugas saya pertama memotivasi alasan keluar apa, dan yang kedua tak kasih semangat ya kalau bisa jangan keluar. Nek kalau keluarnya memang karena alasan yang sudah tidak bisa diganggu gugat, misal orang tua nggak mau anaknya itu kalau setelah pulang sekolah harus lembur, nah itu mau gimana lagi. Tapi kalau masih bisa dimotivasi, masih bisa diajak untuk kembali lagi ya saya ajak gitu. Ya memang organisasi itu lelah, diakui Ya, yang mesti namanya capek. organisasi itu lelah, organisasi itu capek, tapi itu namanya proses itu kan ya seperti itu. Tapi kalau kita tahan insya Allah cepat dewasa. Iya. Gitu. Iya, soalnya nggak pernah sih, belum pernah. Dulu pernah sih Iya. ikut, cuman sekarang belum pernah lagi. Ya besok coba ikut di Karang Taruna atau di organisasi desa-desa itu coba nanti. Ya Setelah- awal-awal mungkin kita kaget. Ya, biasanya kan kita mungkin ya namanya orang itu kan senangnya kan dolan, ya liburan, main, Iya bener. ketemu temen, kumpul gitu enak toh. Iya, Tapi kalau orang berorganisasi itu disuruh mikir, iya, sudah mikir, belum nanti ada teman-teman yang protes, kok gini sih, kok gitu sih. iya bener. Nah itu biasa aja, wajar. Didengerin aja, terus kita terima masukannya. Kalau dulu sih, kalau saya ya, Iya. paling males itu kalau apa ada rapat-rapat gitu loh, Pak. Malesnya mergane apa? Apa Nggak ya? ada konsumsinya paling. Iya itu salah satunya. Ya nek organisasi ada uangnya yo beli konsumsi, nek nggak ada yo piye maneh, namanya Iya. orang berjuang kan nggak harus apa-apa ada. Kamu pernah ikut organisasi nggak sih? Pernah. Apa? Apa itu? Organisasi yang rumah itu apa? Di rumah Karang Taruna. Iya itu. Pernah ikut? Pernah. Capek nggak? Sampai sekarang. Sudah keluar belum? Belum. Nah, berarti kamu keren. Iya. Iya. Berarti sering ikut kegiatan gitu. Iya. Nek Karang Taruna malah lebih banyak tantangannya karena kan desa atau RT. RT di Karang Taruna RT ya mungkin lingkupnya masih kegiatan RT ya, tapi kan
lebih susah karena orang yang kita hadapi dari segala macam usia. Iya, warga kan. Betul, Dari warga. anak-anak, Dari anak-anak, mas-mas, mbak-mbak, bapak-bapak, ibu, mbak-mbak, gambar. lengkap. Iya, banyak banget. Iya. Harapan kedepannya OSIS itu ya semoga lebih baik gitu ya. Ya, insya Allah OSIS harapan saya lebih baik karena berpengalaman dari sebelumnya. Mungkin kalau tahun ini sudah dianggap baik, ya kita jangan berhenti di situ. Saya memotivasi anak-anak supaya diambil yang baiknya terus ditingkatkan lagi. Yang kira-kira kurang ditambah, yang kira-kira sudah baik dilebih-baikkan. Tingkatkan. Ya, ditingkatkan. Iya, apalagi kan mau pergantian apa? Ya, Ketua OSIS gitu. tinggal 3 hari nanti sudah ada calon ketua yang terpilih. Iya. Meskipun nanti belum dilantik, tapi sudah ada nama yang muncul siapa yang melanjutkan OSIS tahun 2024. Tanggal berapa itu, Pak? 14 Oktober hari Senin. Tanggal 14 Oktober hari Ya, Ya, sudah punya nama belum yang nanti akan di voting? belum sih. Belum ya, nanti masih dipikir. meeting. Iya. Dilihat visi misinya kemarin yang cocok dengan kamu apa? Iya. Buat teman-teman juga besok jangan lupa tanggal berapa? Hari Senin. Ya, tanggal 14 Oktober 2024 hari Senin ya itu. Iya. Jadi jangan lupa pilih wakil-wakil dari siswa kita yang maju mencalonkan diri sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Jangan lupa pilih, jangan sampai golput ya. Wah, iya jangan sampai loh. Ya. Jadi diusahakan masuk gitu. Ya, harus pilih. Jangan bolos. Semoga aja dengan adanya ketua baru ini OSIS lebih berjaya lagi. Amin, amin, amin. Kalau untuk ketua OSIS berarti MPK itu juga ada ketuanya. MPK ya, cuman sistem pemilihannya beda. Kalau di OSIS itu kan sudah ini tahun kelima OSIS di Kulon Progo itu pemilihannya serentak. Jadi pakai aplikasi online. Jadi satu Kulon Progo aplikasinya sama, nanti pilihnya votingnya secara online. Nah kalau di MPK karena kita belum diwadahi secara serentak untuk di satu Kulon Progo, kita tetap merekrut wakil-wakil dari siswa per kelas, tapi kelas 10 dan 11. Nah itu nanti diseleksi kira-kira yang sesuai dengan kriteria MPK itu yang mana. Nah, itu satu kelas cuma satu kalau MPK. Kalau OSIS saya tidak membatasi satu kelas berapa, pokoknya yang Yang mau ikut. terbaik itu yang dipilih. Mau dia apa? Ada yang mau ditanyain lagi? Enggak ada kayaknya. Dan kayaknya kamu lapar deh, Ji. Iya, Iya. Sama. Ini udah jam 2:30. Nah, di sini Iya, nanti udah. kita mampir. Mampir ke angkringan. Ya mampir di DW tapi ya. Ya kirain bapak mau bayarin gitu. Dan segitu dulu jadi kita udah sampai di ujung acara gitu. Udah ini. Udah. Atau bapak mau nambahin apa lagi? Boleh nggak apa-apa. Iya. Atau bapak mau bercerita atau apa? Enggak. Saya sebagai pembina OSIS mungkin tanya ke host, kira-kira harapan kalian untuk adik-adik OSIS apa nanti? Kalau kita ya, apa ya? Mungkin untuk OSIS dan MPK kedepannya lebih Baik. ya lebih baik lagi lah. Ya. Terus apa? Ada Terus titipan apa? Pengennya Titipan apa? ya? OSISnya jangan galak-galak gitu. Oh, OSISnya galak. Enggak kok, enggak galak. Ya nek pas kepaksa galak ya galak, nek pas Iya. aslinya enggak ada yang galak. Iya, nggak ada yang galak. Oh, Cuma saya kok yang galak kok. iya. Enggak. Pembinanya yang galak. Ya dikit-dikit gak apa-apa. Ntar takut sama Udah? Udah. Oke, Ya, lanjut terima kemana kasih. kita? Apa? Lanjut kemana? Nanti ke sana, Pak. Oke. Terima kasih Pak Udin udah nyempetin waktunya untuk datang Ya. di podcast kita. Maaf ini tadi kalau kata-kata kita itu ada ya Kurang benar. Ya nggak apa-apa, dimaklumi namanya orang. Saya juga kadang ada nggak benernya. Iya, karena ya sebagai manusia Ya, ada benar ada salah. oke. Terima kasih Pak Udin. Ya. Untuk teman-teman ya, sekian dulu dari kami. Jangan lupa untuk like, subscribe YouTube kita nanti. Tayang di mana, Modi? Di YouTube Mansa atau Kelompok? Ya, jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.